Selamat malam, saudaraku semua. Ini saya sangat salut dengan Pak Kasat memberi pernyataan pada acara Mbak Rosi beberapa hari yang lalu. Bagaimana seorang pemimpin yang menurut saya, ya itulah jiwa korsa dari TNI, Angkatan Darat maupun pokoknya institusi manapun pasti jiwa korsanya saudaraku semua. Mungkin ini saya hadirkan cuplikan wawancara Pak Kasat dan kesaksiannya itu seperti dia mendapat penganiayaan yang sangat brutal, Pak Maruli. Kan kita lihat kenyataannya, itu nanti semua di sidang kan ada. Saya bilang kan respon saya suka kurang apa gitu. Hari itu malam itu sudah langsung ditangkap, masuk sel. Kita dalam waktu tidak lebih dari satu minggu sudah ketemu tersangka. Ya nanti silakan di sidang. Ya, bagaimana sekarang tuntutan kepada mereka? Kenapa nggak ditanya kamu mabok naik motor? Kenapa nggak ditanya kamu punya SIM apa enggak? Itu kan membahayakan masyarakat. Jadi jangan semua disudutkan ke kita, diarahkan lagi tentang netralitas. Menurut saya berlebihan lah. Di situ ada banyak anggota Bapak di dalam kompleks konflik itu. Mengapa mereka yang membiarkan melakukan pengeroyokan itu atau penganiayaan itu juga lepas dari sanksi? Karena harusnya ketika itu ada di depan kompleks TNI harusnya bisa dicegah sejak awal. Katakanlah dari ada beberapa yang langsung ditersangkakan, tetapi di sekeliling itu ada anggota TNI. Tidakkah mereka by omission atau dengan mereka membiarkan penganiayaan itu terjadi? Ya sebetulnya kalau dilihat detail pasti ada yang berusaha memisah. Makanya ada yang mencoba membawa mungkin. Ya itu semua kan di sidangnya nanti ada. Cuma kalau saya lihat bahwa apa orang pada bilang arahnya langsung ke sana ke sini ya itu berlebihan lah. Dan kan saya sudah bilang netralitas. Saya yakinkan saya pada saat dilantik saya sudah sampaikan bahwa saya akan tegak kepala itu. Saya buktikan ada peristiwa-peristiwa dalam waktu satu malam sudah masuk di sel. Ya terus mau diapalin lagi gitu. Tinggal nanti sidang tuh. Dia punya hak juga untuk membela diri. Ini tidak ada kaitannya dengan politis, karena ada anggapan yang sangat kuat penganiayaan ini adalah sebuah bentuk intimidasi politis. Nah, ya yang saya bilang tadi udahlah, yang kelompok itu para tokoh-tokohnya ngomongnya sudah baik kok, udahlah. Yang ini yang pinggir-pinggir yang ribut, membuat ini jadi politik lah, membuat jadi inilah simpatisan lah segala macam lah. Orang lagi ngumpul-ngumpul main voli kok, dongkol aja dia. Ya. Kalau misalnya kita punya rencana dari awal, masa mukulin di jalan? Kita di tentara terlatih loh. Ya. Esprit de corps kita tuh kuat. Kalau memang kita koordinir, kalau memang nggak ada hukumnya netral, kita boleh punya hak, kita bisa bergerak. 600.000 tentara di Indonesia ini, ya. Ada istrinya, ada saudaranya, ada kakak, berapa juta orang bisa kita kendalikan. Tapi kita sudah komit ini nggak mau. Jangan ditarik-tarik lagi lah, gitu kira-kira. Justru ditarik-tarik itu adalah kesan bahwa ada di dalam tubuh institusi TNI ini yang merupakan simpatisan calon presiden yang berlatar belakang TNI. Justru di situ sebenarnya yang dianggap terjadi. Ditarik-tarik karena ada capres dan itu punya simpatisan yang banyak di tubuh TNI. Ya, yang seperti apa? Coba kasih tahu saya gitu loh, simpatisannya. Ya, saya bilang yang ketemu figur-figurnya beliau itu zaman kapan? Ini anak-anak muda. Bisa tahu apa simpatisannya dari mana? Kecuali kalau pemain musik mungkin simpatisan segala umur ya. Kalau ini generasi muda tahu aja kiprahnya apa. Jadi kalau misalnya anggota Anda yang di Boyolali itu menganiaya relawan Ganjar karena dianggap ada simpati di TNI, saya langsung katakan pada capres nomor 02 Prabowo, Anda ingin membantah itu? Ya, sangat lah. Ada hubungannya itu. Apa hubungannya dengan ini capres-capres ini segala macam? Nggak ada. Itu kan mereka, saya bisa mengerti lah anak-anak muda itu. Bahwa pada saat ini dia merasa merdeka, tidak ada yang larang. Ya, bisa naik motor seenaknya. Ya itu anak-anak muda. Ada zamannya lah. Kalau belum hubung-hubungkan ini dalam itu kan, kalau kita simpatisan pada organisasi pasti mau begitu tentara. Mana nggak segitu lah. Ya, kami itu punya esprit de corps. Ya, kalau dibeginikan anggota-anggota saya, semua anggota saya juga rasanya tersentuh ini semua ini. Ini anak-anak muda loh. Ya, diceritakan sampai koma mati pakai batu oleh mahal udah sembuh. Coba terus dibilangnya lagi begini hukum keras nyala semua ini anggota saya ini. Ya, aku bilang udah kita akan aku sesuai dengan aturan hukum. Jenderal, Anda sedang mengancam. Bukan jadi kenyataan yang terjadi. Ini
Ya, kami institusi besar. Jangan minta hati penuh. Ya, kalau memang ada buktinya berhubungan terorganisir segala macam, ayo. Bilang ya begitu. Ya. Jadi itulah kami gitu. Institusi kami ya begitu. Saya punya anggota saya, dia punya hak juga untuk membela diri. Itu kan hukum. Jangan orang bicara hukum, tapi haknya anggota saya dikasih. Nggak bisa gitulah. Fair aja. Ada, tapi Anda sedang membela anggota Anda. Oke, saya paham itu. Secara hak, ya, secara hak itu kan hukum. Emosi orang kita kan nggak tahu. Udah 8 kali mereka lelah, udah dibilang jangan lewat. Nanti kan dari pihak mereka kan punya hak untuk membela diri. Nanti punya saksi-saksi yang bilang bahwa mereka memang udah dibilangin, terus dia lewat lagi sengaja. Ya mungkin kalau di jalanan itu kan nampak namanya. Coba dia berani nggak ke kampung saya lewat begitu? Ya, 10 motor datang ke kampung saya lewat begitu ganggu-ganggu. Ya mungkin dibakar motor. Itu kan sudah terjadi. Apakah ini mereka juga? Ya saya juga tidak menyalahkan anak-anak muda yang sedang bereporia. Cuma ya, jangan kita ini para yang sudah mulai menjadi tokoh ini mengajari masyarakat yang nggak benar. Mengekspor TNI tidak netral lah, ya, penganiayaan salah lah, coba tadi yang bilang mati lah, koma lah. Kalau dilihat cara ngomongnya itu udah boleh pulang, kalau mau dokter itu boleh. Saya clear dapat saya belum mendapat jawaban yang clear dari seorang saksi. Apakah dengan jawaban ini Anda ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Dia bukan bilang benar, tapi dia punya hak untuk membela diri. Dia punya hak untuk membela diri. Aksi namanya pemukulan itu jelas, saya bilang. Jelas namanya pemukulan salah, apapun. Kadang-kadang defensif pun jadi salah. Itu pemukulan. Jelas, ini ada jelas. Reaksi kami malah itu juga kita tak masuk. Jadi hubungan lain. Mau dibilang saya bilang kebenaran bela anggota, tapi mereka jangan lupa mereka punya hak untuk membela diri. Ya, mereka punya hak untuk punya lawyer, mereka punya hak untuk melihat saksi. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat? Sekarang banyak kemudian. Bagaimana masyarakat terganggu dengan suara. Ya, sekarang banyak di media sampai pergitan Cici itu di dalam mobil. Minumin semua. Mereka itu masalah. Jangan sampai nanti kita para tokoh-tokoh yang sudah menjelang tokoh lah. Kalau tokoh benernya kan tadi saya bilang udah bagus bicaranya tuh. Ya, yang tengah-tengah ini ributnya kemana-mana. Coba evaluasi juga lah. Ya, apakah itu tidak membahayakan orang? Kita kalau mau orang edukasi bilang lah. Ya, itu masyarakat tuh udah kondisi-kondisi begitu. Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Iya. Ya itu saudaraku semua, Kasat secara tegas memberi konfirmasi yang terkait kejadian Boyolali. Artinya Kasat sangat marah dengan penggiring opini persoalan Boyolali ini ke politik. Padahal ini murni tindak pidana yang dilakukan oleh anggota yang kemudian Kasat langsung malam itu ditahan beberapa anggota yang disinyalir melakukan tindakan kekerasan itu. Artinya sudah cukup lah. Apa yang kita harus menuduh bahwa oh TNI tidak netral, apalah bla 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 segala macam. Nah, ini yang jadi soal. Itu saja buat saudaraku semua. Semoga di Pilpres 2024 ini, Februari ini aman, damai, dan tentunya melahirkan seorang pemimpin yang baik untuk bangsa dan negara ini. Oke, itu saja buat saudaraku semua. Sayonara, sampai jumpa lagi.